Mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Tapi memang PR pemerintah sangat banyak, terutama berhubungan dengan trust dari rakyatnya sendiri. Karena kalau lu lihat ya, indeks korupsi di Indonesia itu bukan makin bagus tapi makin nyungsep. Karena tahun lalu kita itu ada di ranking 99. Jadi dari 182 negara di planet bumi ini, Indonesia terkorup lah. 99 ranking kita. Maka kalau ranking 1 berarti lu makin bersih. Kita di 99 guys. Sedih. Tahun 2025 makin nyungsep skor kita. Tadinya 99, tahun 2025 jadi 109 guys. Jadi dari sini indeks korupsi Indonesia itu makin gede, iya. Jadi harus ditunjukin juga nih sama pemerintah. Mereka punya inisiatif bagus pemberantasan korupsi. Makanya juga jadi pertanyaan, kalau seandainya makin kesini, kalau negara mau bersih-bersih koruptor, sayangnya kok makin banyak influencer yang membela koruptor. Lu lihat gak trennya sekarang menuju ke arah sana? Makin banyak loh influencer, youtuber, selebgram belain koruptor, aneh menurut gua. Makin ngaco nih. Apalagi udah makin konyol, makin tolol, influencer, youtuber, guru besar pun banyak yang hobinya belain koruptor, sampai bikin buku buat belain koruptor, sampai jadi saksi ahli bahkan buat belain koruptor. Memang pengkhianat bangsa ini banyak banget di Indonesia ini. Udah begitu, tambah lagi makin parah, bea cukai kita sampai saat ini masih belum amanah. Kayak kemarin tuh si Purbaya, dia ngegap gudang-gudangnya bea cukai, barang-barang di situ under value lah, over invoicing lah, semua banyak banget sih masalah di Republik ini. Belum lagi banyak lagi barang-barang impor ilegal guys. Jadi bukan masalah yang kecil nih, masalah yang kompleks guys di Republik ini. Tapi dari sekian banyak masalah yang kita punya, ya bea cukai kita masih capcay, iya guru besar kita banyak pengkhianat bangsa, asal jeplak ngomong kayak gak ada otak, memang gak ada otak, memang orang goblok. Indeks korupsi kita makin lama makin lemah. Dengan segala prahara itu, menurut lu sebaiknya kita matikan gak sih badan khusus ekspor ini? Karena berpotensi bisa terjadi kebocoran. Atau jangan-jangan ya udahlah kita jalanin dulu aja, rapiin sama-sama, governance-nya dibagusin, transparansinya harus kita tuntut. Karena gue juga gak rela cuma gara-gara berpotensi terjadi kebocoran, fakta yang sudah terbukti ribuan triliun duit kita bocor ke Singapura. Masa jadi kita belain koruptor-koruptor bangsat itu, malah kita bedain mafia-mafia ekspor impor itu, kan aneh. Cuma gara-gara mungkin ada potensi kebocoran nih. Gimana menurut lo? Mendingan kita matiin aja atau tetap jalan dulu sambil diperbaikin? Dibanding ribuan triliun kebocoran ini berjalan terus gara-gara badan khusus ekspor itu dimatikan guys. Kita sharing aja sama-sama aja di sini. Menurut lu gimana baiknya? Karena ya faktanya ya Indonesia indeks korupsinya makin hancur. Koruptor dibela di sini, dibela sama YouTuber goblok emang. Nah pertanyaan gimana guys? Apa pemerintah kita benar-benar mampu nggak sih menjalankan badan usaha khusus ekspor ini sebaik apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi? Atau jangan-jangan ini malah bakal mengundang malapetaka guys bagi pemerintah kita sendiri? Karena ya nanti pemerintah akan berhadapan dengan oligarki lokal, dengan mafia ekspor impor, dengan oligarki internasional, dan dari negara yang dirugikan.